Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini masih dipertemukan dalam KSO yang ke-187. Insya Allah tema pada pagi ini mengenai tahun baru dan muhasabah tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Pengisi adalah Ustadz Gus Ahmad Musafa dari Ponpes Nurul Iman Malang, yang sekarang ini beliau sedang melaksanakan umroh di Makkah, dan beliau ini adalah pendakwah lintas negara yang menguasai bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Luar biasa. Nah, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk bersama-sama kita untuk memberikan tausiah. Kita buka Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk supaya seperti biasa, sebelum pengajian dimulai, kita dengarkan dulu baca Quran oleh Mas Rudian ya, di surat Al-Hasyr. Monggo Mas Rudian. Ya, makasih. Ini maaf suaraku rada serak dikit. Ya, apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sadaqallahul azim. Wallahul Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya, juga demikian pembacanya. Terima kasih Mas Rudian. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, barangkali kita serahkan kepada Ustadz Gus Ahmad Musafa untuk mengisi kajian pada pagi ini. Mungkin waktunya sampai jam berapa, Mas Endri? Monggo Gus Mustafa aja, karena beliau kan sedang safar ya, mungkin menyesuaikan Gus Mus aja. Iya. Ya, jadi menyesuaikan dengan Gus Mustafa aja karena waktunya beliau sedang dalam perjalanan. Jadi kita ini fleksibel aja. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Dina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap jamaah KSO yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah serta KSO yang saya hormati, pada kali ini mungkin episode yang cukup istimewa nih. Karena pas saya bersama rombongan dalam perjalanan menuju kota Mekah, Insya Allah semoga saja membawa keberkahan untuk kegiatan kajian online ini. Amin. Semoga bisa istiqomah, dan semoga dari kajian ini Allah SWT berkenan memberikan kita semuanya ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan menemui peristiwa pergantian tahun yang mungkin bagi sebagian orang ini merupakan peristiwa yang istimewa. Kan banyak di antara kita yang mungkin mempersiapkan diri melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyambut pergantian tahun ini. Walaupun sebenarnya ya, kalau kita pikir ini sebuah peristiwa yang wajar, peristiwa yang yang setiap hari kita alami. Ya. Kita setiap hari mengalami pergantian waktu, Pak. Dari pergantian detik demi detik, ya. Pergantian menit demi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Yang sebenarnya ya, pergantian waktu ini, pergantian tahun ini memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa usia kita bertambah. Dengan pergantian tahun ini kita berarti bertambah tua, bukan bertambah muda. Itu pasti. Yang kalau kita pahami bersama, bertambah tua, bertambah usianya, berarti bertambah dekat kita dengan hari H, kematian kita masing-masing, ajal kita masing-masing. Itu sudah pasti. Seandainya ya dalam catatan kita takdir kita masing-masing tahun 2024 ini ada di antara kita yang takdir oleh Allah SWT ya, meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Berarti kan semakin dekat. Yang tadinya kurang 1 tahun, sekarang kurang beberapa bulan. Sehingga sebenarnya dengan pemahaman semacam ini, tahun baru, pergantian tahun, atau mungkin ulang tahun ya, kita mengalami memperingati hari kelahiran kita, bertambah umurnya, berarti kan tambah tua, gampangannya gitu ya. Pergantian tahun ini atau pergantian ulang tahun kita, berarti tambah tua, tambah cedek mate, dengan bahasa yang gitu ya. Yang sebenarnya logikanya
di dalam menyikapi pergantian tahun ini mestinya kita tidak berhura-hura, ya mestinya. Wong tambah kate mate kok tambah nyumet kembang api, tambah meniup trompet. Mungkin kate mati tambah cedek mati kok tambah berhura-hura. Mestinya logikanya bertambah susah gitu, karena expired date kita semakin dekat. Mestinya tambah susah. Jadi sebenarnya lucu ya, kalau kita melihat orang-orang yang dengan pertambahan tahun ini bertambah melakukan kegiatan yang bersifat hura-hura. Atau ketika ulang tahun melakukan kegiatan yang bersifat hura-hura. Oh, dicedek nomadi ini kok tambah hura-hura. Mestinya tambah susah. Logikanya, kalau pergantian tahun menjadikan kita tambah muda, ya itu baru bolehlah berbahagia. Tambah tua kok tambah senang. Tambah ganti mati kok tambah senang. Ini makanya Islam, ya ajaran Islam di dalam menyikapi pergantian tahun juga termasuk ketika kita memperingati ulang tahun kita itu bukan melakukan sesuatu yang hura-hura, malah kita diajak untuk bermuhasabah sebagaimana yang tadi ayat yang dibaca surat Al-Hasyr 18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Kita diperintahkan untuk menengok ke belakang. Yang tujuannya untuk memperbaiki masa depan. Itulah makna muhasabah. Itu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk melakukan koreksi, perbaikan apa yang akan nanti kita lakukan. Nah, itulah Islam, bahasa yang sangat mengajak kita untuk berpikir sehat, mengajak kita untuk berpikir yang normal. Ini maaf. Kita sendiri juga sering melakukan itu kan, ketika ulang tahun, ya, bertambahnya umur, kita sering hura-hura, tidak malah melakukan muhasabah. Ya kalau bentuknya syukur ya memang harus ya kita syukuri, alhamdulillah selama ini kita mendapat banyak kenikmatan, hidup dengan banyak kenikmatan, itu boleh saja mensyukuri ya. Cuma harus dengan bertambahnya umur ini harus ada unsur muhasabah. Wa ta'aluna yaum idzin anin. Semua yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, termasuk umur atau usia kita, detik demi detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang kita lalui, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Main-main itu. Besok pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'al. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat kita, orang-orang yang mengantarkan jenazah kita, orang-orang yang mengantarkan kita sampai ke kuburan, langkahnya belum jauh, masih terdengar langkahnya, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk menghisab kita, untuk mempertanyakan. Untuk mempertanyakan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satunya an umri, tentang umur kita. Fima afna, untuk apa umur kita? Untuk apa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang diberikan oleh Allah SWT. Semuanya bakal dihisab oleh Allah SWT. Lantas kalau dengan pertambahan umur ini kita lupa. Ya. Kita lupa bahwa semuanya ini akan dihisab oleh Allah SWT. Bagaimana kesiapan kita akan hisab tersebut? Hanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisablah diri kalian, bermuhasabalah diri kalian sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa pergantian tahun ini momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah bagaimana perjalanan hidup kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau yang kita lakukan selama ini berupa amal kebaikan, maka bersyukurlah kita kepada Allah SWT dan mohonlah kepada Allah SWT agar kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita setelah mengevaluasi banyak atau ada sesuatu yang kurang baik, masih kita melakukan maksiat-maksiat, tentunya kita harus segera bertaubat kepada Allah SWT. Taba wa aslah, bertaubat kemudian memperbaiki diri, berjanji untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, ini pergantian tahun ini yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita semuanya semakin tua, bertambah umur kita, usia kita, maka bertambah dekat dengan kematian kita masing-masing. Artinya waktu kita hidup dunia, kesempatan kita beraktivitas di dunia ini semakin sempit, bukan semakin luas, tapi semakin sempit. Waktu kita semakin sedikit, ya. Yang tadinya kita masih kurang 1-2 tahun, ya, atau 1 tahun, berarti sekarang kurang beberapa bulan. Yang tadinya kurang 5 tahun, berarti sekarang kurang 4 tahun. Semakin sempit. Sehingga waktu yang semakin sempit ini harus benar-benar kita upayakan, ya, untuk bahasa kita efektivitas dan efisiensi lah, ya. Semakin sempit waktu kita, harus kita pikirkan penggunaannya seefektif mungkin, semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Untuk apa? Ya untuk tujuan akhirat kita. Karena kita semakin dekat dengan pintu gerbang akhirat kita masing-masing, yaitu kematian. Ya. Inilah maka saya mengajak pertama diri saya sendiri Al-Fakir, juga ajak pada seluruh yang mendengarkan ini, ya, yang mengikuti kajian ini, ayo, ya, kita manfaatkan waktu kita yang semakin sempit, apalagi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kita tidak ada yang tahu, ya, kapan ajal menjemput kita, di mana ajal menjemput kita, tidak ada yang tahu, ya. Kok misalnya tahu gitu enak, ya, tapi kita tidak ada yang tahu, bisa sewaktu-waktu ajal menjemput kita, ya. Dan mati ini tidak melihat, oh yang paling tua mati duluan, enggak. Yang paling parah sakitnya dan lama sakitnya mati duluan juga tidak. Kadang enggak pakai sakit, juga mungkin usianya masih muda, bisa saja meninggalkan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menentukan, ya, ajal itu, bukan manusia, bukan makhluk. Tapi Allah, idza ja'a ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menentukan ajalnya, tidak akan maju dan tidak akan bisa mundur. Pasti itu akan terjadi tepat waktu sesuai apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan usia kita, waktu kita, ya, yang tersisa entah kurang berapa tahun, atau mungkin berapa bulan, atau mungkin berapa minggu, atau mungkin beberapa hari, wallahu a'lam, kita manfaatkan. Untuk apa? Paling tidak menurut arahan para ulama, waktu yang kita lalui, sisa usia kita ini, agar supaya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan menjadi usia yang barokah, jadi usia yang membawa kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat kita, ini harus kita alokasikan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu sa'atun yunaji fiha rabbah. Ini dalam kita memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan sisa usia kita, ya. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Harus ada waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT.
mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Harus itu ya. Apalagi Allah SWT jelas menegaskan dalam firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita tingkatkan, hari demi hari harus kita tingkatkan ibadah kita, ya. Baik itu ibadah mahdo ataupun ibadah di luar mahdo, non mahdo, ya, ibadah yang telah ditetapkan ataupun ibadah yang tidak ditetapkan mungkin waktunya. Kita bisa memilih waktu atau memilih cara. Yang pasti ibadah ini harus meningkat. Ya, gampang ini ya, semakin bertambah umur, semakin tua udah semakin sregep ibadahnya. Ya, ini harus, apalagi kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya kalau kita berbicara ibadah mahdo, ibadah yang sudah ditentukan ya waktunya, tata caranya, itu kan sebenarnya sangat sedikit sekali dalam persentase kehidupan kita, dalam persentase umur kita. Kita ambil contoh misalnya sholat misalnya. Sholat ini ibadah yang paling utama loh ya. Disebutkan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT kelak di akhirat adalah sholat seorang hamba. Jadi sholat ini ibadah yang paling utama ya. Sampai disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Ya. Pak, tiangnya penyangganya agama. Artinya nilai-nilai kebaikan agama ini tidak bisa tegak tanpa disangga dengan pelaksanaan sholat. Ya. Ini sholat ibadah yang istimewa ya. Tapi coba kita lihat ya, sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT. Sholat yang akan menentukan nasib kita kelak di akhirat ya. Idza sholuhat sholuha sairu amali, idza sholuhat faqad aflah, idza fasadat khaba wa khasira. Kalau sholat kita kelak di akhirat dinilai baik oleh Allah SWT, maka kita akan beruntung, kita akan selamat. Sedangkan kalau sholat kita dinilai tidak baik oleh Allah SWT, waliyadzubillah, maka khaba wa khasira, kita pasti celaka dan merugi. Sholat yang begitu hebat, ayo coba. Pernah tidak kita menghitung durasi sholat kita? Waktu sholat kita. Sangat sedikit sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kita sholat yang wajib cuma 5 waktu. Dari 5 waktu ini, ya masing-masing satu waktunya berapa jam kira-kira? Kira-kira berapa jam, Pak? Tidak ada jam-jaman. 10 menit. Ya. 5 menit, 10 menit lagi ya. Katakanlah 10 menit lah. 10 menit itu lama termasuk Pak ya. 10 menit saja. Kalau dikali 5 cuma 50 menit. 50 menit itu loh. Tidak sampai 1 jam. Padahal hidup kita 24 jam. Umur kita kelak di akhirat dihisab oleh Allah 24 jam loh. Dalam 24 jam kita ternyata sholat cuma 50 menit. Itu berapa persentasenya? Kalau persentase loh ya. Tidak sampai 5% ya. 24 jam 10%-nya 2,4. 2 jam setengah lebih, kurang lebih 2 jam setengah ya. 5%-nya 1,2. 1,2 jam 5%. Hampir 1 jam seperempat. 5%. Nah, sedangkan sholat kita cuma 50 menit, tidak sampai 1 jam. Berarti kan tidak sampai 5%. Sudah katakanlah, sak wiritani, sak sholat sunani, 5% lah katakan. Cuma 5%. Bayangkan, pernah tidak kita menghisap ibadah kita seperti ini? Kita cuma 5% ternyata sholat. Ini padahal ibadah andalan. Cuma 5%. Berarti kalau usia kita 60 tahun misalnya, 5%-nya akan cuma 3 tahun berarti. Ini besok ketika dihisap umur kita, umurmu berapa? 60 tahun. Ya Allah, selama di dunia saya hidup 60 tahun. Sholatnya berapa? Cuma ketemu 3 tahun. 5%. Itu pun asumsinya kalau ketemu 3 tahun berarti dia sholatnya mulai umur 0 tahun sampai umur 60 enggak putus. Jadi lahir jam 10 pagi, zuhur sudah sholat berarti. Sampai umur 60 enggak putus. Ada enggak orang yang sholatnya mulai bayi sampai umur 60? Itu kalau ada, itu baru ketemu 3 tahun. Nah, kalau ada orang sholatnya nunggu pensiun bagaimana? Alhamdulillah, saya jadi bapakmu pensiun mau sholat loh. Sholatnya nunggu pensiun. Ada lagi yang sholatnya nunggu kena stroke. Ada hikmahnya.
Sejak bapakmu punya stroke, sekarang sholat. Ini parah. Jadi bagaimana hitungannya itu? Sangat minim sekali kan. Gitu. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat itu berat, apanya yang berat? Durasinya tidak sampai 5%. Bandingkan dengan aktivitas kita yang lain, tidur misalnya. Tidur kita itu setiap hari rata-rata, kalau menurut penelitian, rata-rata tidur manusia itu satu harinya 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga dari satu hari loh. 24 jam dibagi 3 itu 8 jam. Berarti praktis usia kita, hidup kita, sepertiga untuk tidur. Berarti kalau 60 tahun usia, 60 tahun, kita misalkan 60 tahun, itu tidurnya, sholatnya pasti tidak sampai 3 tahun. Enggak sampai 5% kan. Apalagi sholatnya kan nunggu balik, paling cepat itu. Paling top itu kan nunggu balik. Itu sholatnya ketemu 3 tahun, ya, tidurnya. Kalau sepertiga, 60 tahun berarti 20 20 tahun. tahun. Ya Allah. 60 tahun tidur kita 20 tahun ya Pak. Kalau bahasanya orang Malang, 20 tahun tidur itu. Kedak esak piro itu. Ya, ayo sebenarnya kita malu kalau ibadah kita ini tidak sungguh-sungguh ya. Dengan tidur kita sudah tidak ada yang nggak bisa dikalahkan. Durasi ya, kita berbicara durasi ini ya. Inilah ya gambarannya bahwa sebenarnya ibadah kita ini sangat-sangat sedikit. Allah menuntut kita dalam ibadah ini, ibadah mahdhah, sangat sedikit sekali. Makanya ya dengan bertambahnya umur ini harus bertambah ya, bertambah meningkat kualitas ibadah kita ya, bukan kualitasnya saja tapi kuantitas ibadah kita juga harus kita tingkatkan. Ini alhamdulillah lah, saya melihat fenomena orang yang semakin sepuh itu alhamdulillah ya, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa lebih meningkat ibadahnya. Makanya salah satu cara ya, Allah itu Masya Allah ya, salah satu cara supaya orang itu bertambah umur, bertambah meningkat ibadahnya, Allah itu mengurangi nikmat dunianya. Orang semakin tua kan semakin dikurangi nikmat dunianya. Ini sekapati senang keluyuran, ya, terus dikasih tubuh yang melemah, dikasih beberapa kerentanan, rentan kena penyakit, ya. Akhirnya coba kita lihat yang sepuh-sepuh, ya. Terus dari segi penampilan juga dikurangi, wis gak patek ganteng, gak patek ayu, terus diturunkan kualitasnya, diturunkan kualitas penampilannya, kualitas kekuatan fisiknya. Maksudnya Allah itu wis tambah tua, wis gak usah yang macam-macam, wis ini sing akeh ibadahnya. Makanya coba kita lihat ya di masjid-masjid, di musola yang kerasan di masjid mulai maghrib, bainul maghrib wal isya itu biasanya orang yang sepuh-sepuh. Enak memang, yes. Karena memang sudah mau apa lagi tidak pantas ya. Mau trek-trekan juga tidak pantas. Ya. Mau dugem mas, rentan kena angin duduk tambah. jadi yang paling enak ya di masjid itu akhirnya. Ya. Itu memang Allah memang seperti itu. Akhirnya kita tidak nafsu katanya macam-macam nggak nafsu karena sudah terkurangi nikmat dunianya, sudah terkurangi. Jadi, mau wisata kuliner semangan macam-macam timbangannya kena penyakit nih tambah loro kabeh. Sudah banyak taraannya sehingga sudah tidak begitu mikir wisata kuliner, kolesterol, asam urat, jantung koroner sih macam-macam. Jadi tidak wisata kuliner wis gak patek nafsu, gak wis aku di omah wis. Apalagi yang ngapunten ya, media untuk menikmati makanan juga sudah mulai berkurang, untune sudah mulai entek, tapi mangan wis gak patek gitu ya. Terus keluyuran juga ndak patek, gampang masuk angin, boyok loro kabeh. Ya itu salah satu cara Allah untuk apa? Untuk kita semakin meningkat kualitas ibadahnya. Ya, makanya jangan rasakan lah dengan bertambahnya umur kan kita semakin tenang ibadahnya. Karena apa? Karena nafsu duniawinya juga sudah berkurang. Alhamdulillah itu salah satu cara Allah mengingatkan kita. Allah menggiring kita ya. Allah membimbing kita. Ya. Ini yang pertama adalah ibadah. Ya.
Terus yang kedua, harus ada waktu sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Harus ada waktu yang kita gunakan untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, perjalanan hidup kita, apa yang sudah kita lalui, ini kita evaluasi. Untuk apa? Untuk melakukan koreksi, perbaikan, ya, di masa yang akan datang, di sisa usia ke depan ini, ya. Bahasa Qur'annya tadi disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini harus ada koreksi. Nah, salah satu yang harus kita lakukan dalam rangka koreksi ini, ya inilah seperti ini kajian-kajian ilmiah ini, keilmuan. Ya, tanpa ilmu kita tidak bisa mengoreksi, tanpa ilmu kita tidak bisa mengevaluasi. Ya kalau saya gambarkan bisa diilustrasikan seperti kita punya motor misalnya, atau punya mobil. Ya, kalau kita ingin tahu motor kita ini bagaimana kondisinya, ya selama ini sudah berjalan sekian kilo, bagaimana kondisinya, ya apakah performanya menurun, kan harus dikoreksi, harus dicek. Terus kemudian apakah ada perbaikan, mungkin harus ada yang diganti, kabelnya ada yang perlu dirapati atau di setting ulang atau apapun lah itu ya. Nah tentunya untuk bisa melakukan itu butuh ilmu. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, ya kita harus datang ke bengkel, ya. Kita harus bawa motor kita ke orang yang ahli, yaitu mekaniknya. Tolong dilihat bagaimana. Oh ya, coba diceki dulu, dicekin. Namanya ini wal tandur nafsum, ya. Wal tandur ini dicek, ya. Dicek dulu, dievaluasi dulu. Setelah itu, oh ini ketemu sekarang ini. Ini kalau ini tidak cepat diganti ini bisa putus dengan jalan, tidak bisa jalan. Ini kalau tidak cepat disetel ulang ini bisa kecepatannya atau apa ya. Pokoknya itulah, seperti itulah gambarannya. Sehingga harus ada evaluasi. Jadi ilmu ini penting. Nah, kadang kita ngapunten ketika kita bertambah sepuh, terus tidak ada kegiatan ilmiahnya, ya. Kadang orang hanya diajak berzikir saja tanpa ada berpikir. Padahal untuk menghasilkan kebaikan itu kan harus di samping berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Harus ada yatafakkar, tafakkur, ya. Tadakkur, tatafakkur itu harus itu. Kalau tadakkur saja tidak akan menghasilkan sebuah gerakan evaluasi dan koreksi, ya. Tapi tafakur saja tanpa tadakur, ini tidak terarah nanti, ya. Hanya di samping ada tafakur, ya juga dibarengi dengan tadakur. Ini penting ini, ya, masa-masa punten bertambahnya umur itu harus ada itu, ya. Harus ada yadhkurunallah, harus ada yatafakkarun, itu harus ada di situ. Alhamdulillah kajian-kajian semacam ini penting. Hanya ilmu ini tidak bisa ditinggalkan, sampai dikatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin, wajib bagi seorang muslim. Karena tanpa ilmu kita tidak tahu. Sekarang contoh tentang sholat kita tahu tidak sholat kita ini sudah baik? Kita tahu tidak sholat kita ini sudah sesuai dengan tuntunan ajaran agama? Kita tahu tidak sholat kita ini kalau sudah benar, sudah sah, sesuai dengan syariatnya? Tahu dari mana kita? Ya tentunya dari ngaji. Kita akhirnya ngaji. Kalau kita ngaji, oh ini syarat sahnya sholat. Oh alhamdulillah, sudah saya penuhi syarat sahnya semuanya. Bagaimana cara bersesuci? Karena di situ ada suci. Syarat sahnya itu suci. Suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Suci dari najis. Nah, kita harus mengetahui tentang bagaimana hadas besar, hadas kecil, bagaimana apa yang menyebabkan hadas besar, hadas kecil, bagaimana cara mensucikan, apa media untuk mensucikannya. Oh air yang bagaimana, ada sifat-sifat air, ada air yang tohirun mutohir, tohirun makruh, ada yang tohir mutohir makruh, ada yang tohirun tohir mutohir dan seterusnya. Itu harus dipelajari semuanya. Dan itu ilmu itu. Sangat merugi orang kalau tidak mau ngaji. Sehingga dia melakukan ibadah tanpa mengaji, tanpa mengkaji secara keilmuan. Akhirnya apa yang dilakukan itu salah. Loh kenapa salah? Ya kan tidak mau ngaji. Ketika dihisab besok oleh Allah SWT tentang sholatnya, ternyata sholatnya keliru semuanya.
Loh, gimana terus ya Allah? Gimana kamu sendiri tidak mau ngaji? Kamu sholat ya syukur melakukan sholat tanpa kamu mempelajari bagaimana syarat sholat sudah terpenuhi apa enggak, bagaimana rukun-rukunnya sholat, fardu-fardunya sholat, bagaimana apa yang membatalkan sholat, sunnah-sunnah sholat. Jadi sholatnya saja tidak dievaluasi, sholatnya tidak dikoreksi. Dari mana kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Jadi makanya kajian-kajian semacam ini penting ya. Bagi yang belum pernah mempelajari tentang keilmuan tentang sholat misalnya harus dipelajari, harus dikoreksi. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa bermuhasabah. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa mengevaluasi dan mengoreksi kehidupan kita. Apalagi meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita, kualitas kebaikan kita itu harus dengan ilmu. Ini alhamdulillah dengan adanya KSO, tapi tidak cukup dengan KSO ini. Saya kira di tempat-tempat jenengan, di sekitar jenengan banyak majelis taklim, banyak para ulama, banyak para kiai. Nah, ini dimanfaatkan ilmu ini supaya memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita. Ya, kita sendiri kadang-kadang dalam kehidupan sosial masih ada kekurangan. Islam kan lengkap ya, Islam itu sudah agama yang sangat lengkap ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madina. Islam itu agama yang sempurna, agama yang disempurnakan oleh Allah sehingga seluruh permasalahan hidup kita, seluruh segi kehidupan kita itu ada dalam Islam kalau kita mau mengkaji ya. Al-Qur'an disebutkan tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu disebutkan adalah menerangkan segala sesuatu. Kalau kita mau mengkaji semua permasalahan hidup kita ada dalam Al-Qur'an. Dijawab oleh Al-Qur'an. Ini di ngaji itu sudah tidak boleh ya. Bahkan ngaji itu thalabul ilmi minal mahdi lal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat, tidak ada jedanya, tidak ada istilahnya wah ini umur sekian ini sudah tidak perlu ngasih, enggak. Ngaji itu mulai kecil sampai kita mati itu wajib ngaji ya. Untuk apa? Untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu harus ada saatun, harus ada kita alokasikan umur kita ya. Waktu untuk apa? Saatun yamshi ila yukhanihil ladina yukhmiruna bi uyubi nafsi. Harus ada waktu untuk bersosial, untuk bermasyarakat ya. Untuk ya bahasanya di sini yamshi ila ikhwan, kita berjalan menuju menuju teman, saudara. Artinya kita berinteraksi dengan orang lain, dengan saudara kita ya, berkomunikasi, berhubungan dengan saudara kita yang lain. Alladzina yukhbiruna bi uyubi nafsi, yang bisa membuka kesadaran kita akan kekurangan kita. Jadi kumpulan atau komunitas ya yang baik itu komunitas yang menjadikan kita sadar akan kekurangan kita, itu komunitas yang baik. Makanya bahasanya itu kumpulono wong kang soleh. Kita diperintahkan kumpul sama orang baik. Coba kalau kita kumpul dengan orang baik, pasti kita akan tahu kekurangan kita. Kita yang sudah sregep sholat 5 waktu plus qobliyah ba'diyah misalnya. Ketika kita ketemu atau berkumpul atau bergaul, berkomunikasi dengan orang yang bukan saja 5 waktu dan qobliyah ba'diyahnya yang sregep, tapi duhanya, tahajudnya itu rajin. Nah, otomatis ketika itu kita akan menemukan kekurangan kita. Ya Allah, saya kira saya ini sudah paling sregep ya. Ternyata masih ada orang yang lebih rajin daripada saya. Ya Allah, ini kekurangan saya. Saya masih belum bisa istiqomah dalam tahajud saya. Saya masih seminggu sekali tahajud saya. Saya masih duhanya masih ya hanya 2 rakaat. Ini teman saya sudah 8 rakaat setiap harinya loh. Dengan kita berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang lebih baik dari kita, maka pasti kita akan menemukan kekurangan kita. Ya, orang kan kalau kepingin maju ya harus kumpul sama orang yang lebih hebat ya. Kalau orang yang sudah sholat 5 waktu kumpulannya
dengan orang yang tidak sholat, ya dia sudah merasa cukup, sudah wah saya ini sudah termasuk lumayan saya daripada ini tidak sholat sama sekali. Nah, memang kumpulannya orang yang tidak sholat, jadi 5 waktu sudah merasa sudah alim, sudah soleh, sudah luar biasa. Padahal itu masih belum apa-apa. Ya. Makanya kan kita termasuk kan membaca biografi, ya kita mempelajari biografi orang-orang hebat. Itu kan dalam rangka supaya kita mengetahui kekurangan kita. Ya. Ini jadi pentingnya sosial, pentingnya berkomunitas. Ini alhamdulillah ini termasuk komunitas dalam kebaikan. Kajian apa namanya? Subuh Kajian online. online. Iya, Subuh. kajian subuh online. Ini kan juga komunitas ya, Ya. komunitas kebaikan. Semakin banyak komunitas kebaikan, insya Allah akan semakin kita bisa menemukan kekurangan kita dan semakin kita bisa termotivasi untuk memperbaiki diri. Penting, komunitas itu penting. Wah, ini kalau berbicara masalah belum lagi kalau ini masuk kategori silaturahim, kita menjaga ya innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhwaikum. Nah, ini kita diperintahkan untuk islah, untuk silaturahim, untuk senantiasa memperbaiki hubungan baik kita dengan sesama muslim. Apalagi ngapunten pada tahun-tahun ini, tahun-tahun politik ya, banyak sekali hanya gara-gara politik terus kita lupa persaudaraan kita, yaitu persaudaraan iman. Kita ini dipersaudarakan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, muslim akhul muslim. Kita dipersaudarakan dengan Islam. Dan nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat iman dan Islam yang tidak ternilai dengan dunia seisinya sekalipun. Nah, kalau kita sudah dipersaudarakan dengan iman, dengan Islam, lantas gara-gara gawe 5 tahun sekali, gawe politik kita, terus kita lupa, ya hanya karena perbedaan di dalam pilihan, terus kita saling merendahkan. Sepertinya kita sudah tidak bersaudara lagi, ya gara-gara beda pilihan. Waliyadzubillah. Politik ini kan hanya sebuah kepentingan kita berbangsa dan bernegara, ya. Politik ini hanya sebuah ikhtiar usaha kita untuk memperbaiki kualitas bernegara berbangsa kita, ya sehingga jangan sampai berpolitik terus sampai merusak persaudaraan kita dengan iman dan Islam ini. Sudah urusan selain iman dan Islam itu berbeda pilihan, monggo, dengan berbagai macam alasan silakan, argumen, cara latar belakang pikiran, monggo. Tapi yang pasti ini hanya sebagai ikhtiari saja. Ya kita doakan tetap ikhtiar, kita doakan nanti yang terpilih oleh Allah SWT mendapatkan bimbingan, berikan hidayah untuk bisa amanah megang kekuasaan ini untuk kepentingan. Alhamdulillah. Kalau yang kita pilih tidak jadi, yang jadi yang lain, ya tetap kita doakan. Bagaimana lagi sudah ikhtiar ya. Ini pentingnya kita bersilaturahim, pentingnya kita berkomunitas dalam kebaikan, pentingnya kita berkomunikasi untuk tujuan-tujuan kebaikan. Ini makanya di grup-grup WA juga kita manfaatkan kebaikan. Ya, jangan kita manfaatkan untuk menebar hoax, menebar kebohongan, menebar fitnah, menebar yang macam-macam, sharing yang macam-macam untuk kebaikan. Karena ini alat komunikasi ini penting. Ya. Ini nomor 3. Nomor 4, waktu yang tersisa ini harus kita gunakan untuk apa? Sa'atun yukhalli baina nafsihi wa ladzatihal halal. Ya. Kita diperbolehkan oleh Allah SWT untuk menikmati hal-hal yang halal. Jadi Islam itu indah sekali ya. Orang tidak hanya beribadat toh. Orang tidak hanya tidak hanya pengajian toh. Orang tidak hanya kumpulan-kumpulan jamaah pengajian atau zikir atau apapun saja, tidak. Jadi orang juga boleh menikmati hal-hal yang halal.
Ketika kita menikmati yang halal itu juga termasuk ibadah. Ketika kita milih sesuatu yang halal di antara pilihan-pilihan yang ada yang haram juga itu juga termasuk ibadah. Bolehlah kita rekreasi, bolehlah kita menikmati apa karunia Allah SWT. Bahkan dianjurkan kan fantasyiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kan dianjurkan untuk rekreasi, untuk apa menebar di dunia ini untuk menikmati fadl atau anugerahnya Allah SWT. Supaya apa? Supaya kita tambah bersyukur kepada Allah. Ya. Dengan kita menikmati, kita tambah bersyukur. Ketika kita menikmati makanan saja, terus kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alani minal muslimin. Oh, itu sebuah ibadah itu ya. Sebuah kebaikan itu ketika kita mensyukuri, mengakui bahwa makanan yang kita nikmati ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah apa Islam. Insyaallah kalau waktu kita alokasikan, kita gunakan di samping untuk ibadah, untuk bermuhasabah, untuk bersosial tentunya dalam kebaikan, berkomunitas dalam kebaikan, dan untuk menikmati hal-hal yang dianugerahkan oleh Allah SWT yang halal, ya, bersama keluarga, menyenangkan dirinya sendiri dengan anugerah Allah yang halal, supaya bertambah meningkat keimanan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Insya Allah sisa usia kita akan menjadi sisa usia yang barokah, sisa usia yang membawa kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, dan orang yang cerdas kata Rasulullah, al-qayyis al-aqyas, orang yang paling cerdas adalah mandana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, sekaligus orang yang mempersiapkan diri, ayyakuna musta'iddan lil maut, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Di orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena akhirat wal akhiratu khairun abqa. Akhirat itu lebih kekal, ya. Makanya hidup di dunia ini hidup di dunia ini disebutkan perjalanan yang sangat pendek. Kematian itulah perjalanan yang panjang. Al-maut safarun ba'id. Mati itu adalah perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Nah, dalam perjalanan ini kan bekal itu kan tergantung perjalanannya. Kalau kita mau keluar, melakukan perjalanan ke Surabaya misalnya, ya tentunya kita paling bawa bekal, apalagi perjalanan ke Surabaya cuma 1-2 hari. Paling bawa tas kecil sudah cukup, ya, isinya pakaian 1 setel atau 2 setel sudah cukup, wong cuma 2-3 hari. Tapi kalau perjalanan jauh misalnya seperti kita sekarang ke Mekah misalnya, umroh, ya, kita program 15 hari, setengah bulan di sini, ya yang jelas bekalnya lebih banyak, ya. Koper besar 1, koper kecil 1, koper bagasi dan koper kabin 1. Ya pantas, memang tambah jauh. Ya, kalau dibalik pantas nggak kira-kira? Ke Surabaya 3 hari bawa koper besar, bawa koper kecil 1. Ya. Terus kita umroh bawa 1 kresek, kira-kira gimana? Kalau ada orang yang kayak gitu, bekalnya. Jadi melakukan perjalanan, ya, ke Surabaya hanya 2-3 hari bawa koper besar 1, seperti orang umroh. Terus koper kabin 1. Mana ya? Mau ke Surabaya. Kok bawa banyak? Iya, 2-3 hari. Pasti kita mengatakan, oh wong gendeng iki ya memang. Mek rong dino nggo koper gede, kate lapo. Minggat tangannya. Nah, terus kita mau kemana ya? Kok bawa kresek? Mau umroh. Loh, iki wong sampel iki. Nah, juga gitu kita. Kita kadang-kadang untuk urusan dunia kita, Masya Allah, kita mempersiapkan luar biasa. Padahal ini urusan dunia kita ini adalah perjalanan pendek. Perjalanan pendek, saking pendeknya sampai kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Kamu di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan. Seperti orang yang menyeberang jalan. Atau seperti yang paling tidak TKW lah. TKW orang asing, pasti kamu kembali pulang sebentar sesuai kontraknya. Tapi kalau akhirat, akhirat itu khairun wa abqa, selama-lamanya. Ya. Makanya kan kita sering melihat orang kalau urusan dunia, sungguh-sungguhnya luar biasa. Tapi kalau urusan akhirat, kok tidak begitu sungguh-sungguh. Lah ini sama dengan tadi itu. Orang yang lungo nang Surabaya, bawa koper gede,
lungo nang gene Mekah nggo kresek ya sama dengan itu. Lucu akhirnya kelihatan. Ya. Ayo kita bertambah sungguh-sungguh mempersiapkan akhirat kita ya, karena ini perjalanan panjang, butuh bekal yang banyak. Mari apapun yang kita lakukan kita orientasikan untuk akhirat kita. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, itulah puncaknya orang bertakwa adalah akhirat oriented, bukan dunia oriented, tapi akhirat oriented. Apapun yang kita lakukan untuk akhirat kita, makanya kita niatkan untuk ibadah kita. Mulai kita bangun tidur, makan kita juga kita niatkan untuk ibadah. Ya Allah, saya makan ini untuk mendapatkan energi, kekuatan, di samping menikmati suguhan, menikmati karuniamu, saya bersyukur atas karuniamu, sekaligus saya makan ini untuk beribadah, untuk supaya menghimpun energi untuk beribadah kepadamu. Nanti kita bekerja juga gitu. Saya mendapatkan melakukan pekerjaan ini supaya mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini akan saya gunakan untuk ibadah, untuk membantu orang lain. Paling tidak untuk tidak merepotkan orang lain dengan al-ghina an-nas. Dengan saya bisa mandiri, saya tidak merepotkan orang lain. Saya kalau bisa membantu orang lain. Pokoknya artinya semua yang aktivitas yang kita lakukan harus kita orientasikan untuk akhirat kita. Insya Allah akan bernilai ibadah. Walaupun itu nampaknya aktivitas duniawi. Tapi kalau orientasi kita orientasikan akhirat, insya Allah menjadi bernilai ibadah atau bernilai akhirat. Ya, mungkin itu saja ini. Apunten, ini dalam keterbatasan kita. Ya, pas dalam perjalanan. Tapi insya Allah barokah ini. Ya. Musafir itu, ya, insya Allah musafir itu doanya mustajabah. Nah, salah satu doa mustajabah itu musafir. Ya. Apalagi musafir juga musyafa, insya Allah tambah mustajab. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Ya, dan semoga semua peserta KSO ini, ya, beserta keluarga diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin, ya Rabbil Alamin. Ziarah ke Haramain, melaksanakan umroh haji dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kalau perlu kajiannya suatu saat di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Masjid Nabawi. Andri nih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam keterbatasan dalam perjalanan. Ya, sambil ngantuk-ngantuk sedikit karena ini ini tengah hari ini. Ya, kemarin kita programnya Arba'in ya. Jadi kita sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Itu juga cukup menguras tenaga ya. Alhamdulillah bisa dilalui ya. Alhamdulillah ya. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk ya tetap bisa ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Afwan ya. Ya mungkin dari saya ini, tapi ada banyak jawabnya. Tidak ada kan ya? Gimana tanya jawab? Gimana? Dikasih waktu, ya. Ustaz? Monggo. Alhamdulillah ini luar biasa ini muhasabah akhir tahun yang harus kita renungkan lagi, dan bukan hanya merenung tapi juga mengevaluasi diri dan memperbaiki diri insya Allah ke depan. Amin ya. Apa yang sudah disampaikan tadi kurang lebih barangkali ada 4 poin utama yang nanti mungkin mohon maaf ini pertama adalah baca Quran dan maknanya dan tadabbur, kemudian yang kedua ibadah kita, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ibadah makdoh terutamanya, dan juga ibadah yang keseharian. Kemudian berinteraksi sosial, artinya berkumpul dengan orang-orang soleh supaya keimanan dan ketakwaan kita bertambah, dan juga keilmuan, karena orang-orang soleh itu akan bisa memberikan koreksi kepada ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah juga menikmati karunia Allah dengan perjalanan, dengan kuliner, dengan semuanya yang berorientasi kepada akhirat. Jadi menikmati karunia-karunia dan Allah tersebut untuk
tujuan akhirat. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan ini Ustadz yang di chat. Ya, monggo. Oke. Mas Hendri ini ya. Langsung aja atau dibacakan ini? Monggo, monggo. Jadi pertanyaan disampaikan aja Pak Hendri. Monggo nggih. Ya. Bagaimana dengan pendapat bahwa dalam usia tertentu, misalnya 80 tahun, tidak ada lagi kewajiban ibadah karena tidak akan dihisab. Syukron. Wah, ini monggo Pak Ustaz. Nggih. Ya. Itu sumbernya dari mana itu ya? Ya. Yang pasti seluruh yang diberikan oleh Allah SWT ini pasti akan dihisab oleh Allah. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pasti akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi jangan kita berharap ada sesuatu yang tidak dihisab. Nikmat apapun akan dihisab oleh Allah SWT. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ya. Di seluruh anugerahnya Allah, ya, kita umur berapapun kita masih mendapatkan anugerahnya Allah. Ya. Itu pasti akan dihisab. Dia beluani untuk menguji kita, aashkur am akfur, syukur apa kufur. Dihisabnya besok anugerahnya Allah itu apakah digunakan bersyukur? Kalau digunakan sesuai dengan apa yang Allah tujuan Allah, kita diberikan sesuatu, ya, maka itu namanya syukur. Yang memanfaatkan sesuai dengan tujuan Allah memberi itu adalah syukur. Kalau tidak dimanfaatkan maka namanya kufur, apalagi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang menentang Allah atau maksiat, itu namanya kufur. Pokoknya semua yang diberikan oleh Allah itu adalah liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur am akfur, aku syukur atau kufur. Ya. Dalam ayat yang disebutkan liyabluwani fi ma'ata, liyabluwakum fi ma'atakum, untuk menguji kalian. Apapun yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi ujian, pasti akan dipertanyakan ujian ini maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya ada sesuatu yang tidak dihisab. Apa? Ya kalau orang lupa, misalnya ada orang yang pikun misalnya, ya sudah tidak dihisab oleh Allah, namanya pikun. Kan ada orang yang masih hidup tapi pikun, ya dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan lupa apa yang dia lakukan. Namanya lupa ya tidak dihisab oleh Allah SWT. Ya terus ketika adalah dalam keadaan tidak mampu, itu tidak dihisab oleh Allah SWT. Ya. Di keterbatasan, karena keterbatasan fisik misalnya, sehingga dia tidak mampu melakukan sesuatu, ya jelas tidak dihisab oleh Allah SWT. Ya memang benar ada sesuatu yang tidak dihisab, ya, tapi bukan berkaitan dengan umur, tapi berkaitan dengan kemampuan, ya, berkaitan dengan mungkin kondisi fisik misalnya, ya, lupa, itu baru tidak dihisab, ya, tidak istilahnya selama dia masih mukallaf, ya, mukallaf itu orang yang terbebani dengan hukum syariat, itu dia ya pasti dihisab oleh Allah SWT. Bahkan sholat, ya contoh misalnya sholat ini selagi kita masih ingat itu masih diperintahkan sholat. Kita kan tahu ya, gimana cara sholatnya orang yang sakit misalnya. Dia misalnya sakit, ya sakit ya tetap disuruh sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Ya. Kalau ini nggak bisa duduk, bagaimana? Ya merebah, ya merebah. Terus nggak bisa bergerak, apa yang bisa digerakkan? Misalnya jari-jarinya saja yang bisa digerakkan, jari-jarinya yang disuruh sholat. Ya, misalnya dengan jari-jarinya ini mulai takbiratul ihram sampai salam hanya dengan isyarat menggerakkan jari, itu masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu. Selagi dia masih sadar, otaknya masih sadar, dia wajib sholat. Sampai misalnya, ini hanya bisa berkedip. Ini dalam hukum-hukum fikih banyak diceritakan. Hatta dia bisa berkedip, ya sholatnya dengan berkedip. Mulai takbiratul ihram sampai salam ya dengan berkedip. Nggak masalah. Kalau nggak bisa kedip, yo nanti pendem salah mambu ini ya. Nggak bisa kedip. Jadi seperti itu bayangkan sholat itu
Sampai seperti itu masih diperintahkan sholat. Artinya berarti masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya itu tadi, tetap Allah itu Rahman Rahim. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak bisa melakukan dengan sempurna, maka ya tidak dihisab ya. Artinya tidak dihisab sampai kesempurnaan itu terpenuhi. Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan kita, tapi Allah akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Itu kata kuncinya ya. Allah tidak menuntut kesempurnaan kita. Nah, kita tidak mungkin sempurna, tapi Allah akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Ketika kita sudah berusaha berikhtiar, walaupun tidak sempurna, insya Allah dengan Rahman Rahimnya Allah akan menerima itu semua. Saya kira mungkin itu arahnya. Betul nun. Ya, ini Ustadz melanjutkan pertanyaannya Pak Endri, Pak Ustadz. Kalau misalnya kita menghadapi atau saudara atau teman atau siapapun yang dalam kondisi koma, itu waktu jam-jam sholat itu sebaiknya apakah diisyarahkan atau dituntun, diimami. Beliau kan kalau koma itu tidak bisa ini ya, tidak sadar. Apakah anaknya atau yang menunggu mensolatkan supaya niat beliau ngikutin atau seperti apa? Yang Jadi gini, ini yang kadang-kadang lupa ya, bagaimana orang yang menunggu orang sakit, apalagi orang koma ya. Dulu kita sama guru-guru kita, kamu nunggu wong loro ojo mangan tok ae. Jadi perhatikan sholatnya. Kalau misalnya waktu koma ya, waktu masuk sholat disuruh bisiki orang itu. Ini sudah masuk waktu duhur. Ya, wallahu alam ya. Saya semoga enggak ya. Artinya saya enggak punya pengalaman koma ya. Jadi ya artinya orang koma ini masih dia masih di bawah alam sadar, tapi dia punya kesadaran. Kadang katanya masih mendengar. Wallahu alam ya, masih mendengar. Enggak tahu bagaimana pendengarannya. Sehingga orang yang jaga orang sakit atau orang koma sekalipun tetap harus mengingatkan dia. Jadi ketika ini masuk waktu duhur, dibisiki. Ini sudah masuk waktu duhur. Ya. Kan sampai di fikih itu ada kan, orang yang sholat hanya dengan pikirannya. Karena dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Menggerakkan tangannya saja tidak bisa. Ya mungkin ini orang ya, ini waktunya sholat, ya sudah. Dia sholat mungkin di bawah kesadarannya itu, di bawah alam sadarnya itu, dia melakukan sholat. Itu dengan batinnya akhirnya sholat. Dengan batinnya sholat. Ya, mungkin ya boleh sholat dengan batinnya. Aliran kebatinan kan kadang sholat dengan iling gitu ya. Ya mungkin ini ya. Jadi kalau normal ya jangan seperti itu. Seperti orang koma akhirnya. Jadi diingatkan. Jadi orang yang menunggu orang sakit itu mengingatkan. Nanti masuk waktu asar dibisiki lagi. Masuk waktu asar. Terus maghrib juga gitu. Nah itu harus seperti itu. Jangan nunggu yang loro. Sing loro gak iso apa-apa, sing ini mangan. Tok ae sing loro tambah stres iki arek kok mangan. Ya mungkin itu ya. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Tidak perlu disolati. Selagi dia masih bernafas, dia masih hidup. Baru kalau sudah meninggal dunia, waktu dia tidak sholat itu berapa hari. Nah, ini baru ada perbedaan pendapat antar orang imam-imam mujtahid. Ada yang mengatakan ya sudah, selama dia tidak sadar dan tidak ada waktu dia sadar, tidak ada kesempatan dia untuk mengkodoi sholatnya, maka ya sudah, itu hitungannya sama Allah. Insya Allah dimakfu itu sama Allah. Tapi ada yang berpendapat ya anak keturunannya ojo ngepek warisan itu ya. Termasuk sholat ini kodono gitu loh. Dikodoi. Ya sudah, ini bapak ini tidak sholat selama 1 bulan ini. Ayo dikodoi. Anak ahli warisnya ini ngodoi, ya, ngodoi sholatnya. Saya ngodoi 5 hari. Berarti mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dapat 1 hari untuk niat kodoi yang sudah meninggal itu. Itu misalnya. Tapi sekali lagi itu perbedaan pendapat.
Ya, jadi tidak perlu kita peruncing perbedaan. Oh, ada pendapat yang tidak seperti itu, ya sudah, Al-Baqi ngomong dia tidak sadar kok, sudah tidak sadar sampai mati tidak sadar, berarti tidak ada kewajiban dia. Dia kan bukan mukallaf saat itu kan, tidak sadar kan, berarti tidak ada kemampuan. Ya sudah, ya monggo ya. Jadi masing-masing punya pendapat, ya monggo diikuti yang mana terserah. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau ada saudara itu beliau itu melaksanakan pada saat orang tuanya ini, karena kebetulan orang tuanya itu pada saat waktu sholat itu tadi itu memang meniatkan mengajak orang tuanya, ya membisikkan, setelah itu sholat di situ dan dijaharkan supaya intinya dengan niat supaya abahnya itu bisa mengikuti. Itu dibolehkan ya Ustadz? Boleh, bagus itu. Kan intinya kan dia masih sadar. Ya minimal yang membisiki itu. Kalau bisa diajak misalnya jamaah misalnya, udah, apalagi masih bisa diwudukan, masih bisa ditayamumkan misalnya. Yeah. Kan boleh mewudukan, jadi masih diwudukan atau ditayamumkan misalnya, tidak apa-apa. Dan niatkan, Pak, jamaah, entah itu sadar, setengah nggak sadar, pokoknya kita niatkan untuk mengingatkan, untuk mengajak berjamaah, bagus itu, masalah. Tapi karena dia nanti sholatnya kan tidak terpenuhi syarat sahnya kan ya, mungkin syarat sahnya tidak terpenuhi, ketika dia sudah sadar, sudah sehat, sudah memungkinkan, Pak, dikodok sholat yang kemarin, yang kurang sempurna itu sebagai bentuk ikhtiar kita ya untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Makasih Pak. Teman-teman, Mas Amar boleh bertanya, Mas Amar? Enggak, Pak Rudian, Pak. Ya. Maaf Ustadz, nah, yang ayat yang tadi tadi di awal dibaca yang Al-Hasr 19 itu Ustadz. Ya. Nah itu pemahaman sini. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Nah itu maksudnya lupa di sini seperti apa? Apakah pikun atau seperti apa ya Ustaz? Sekali lagi Al-Quran ini penafsirannya banyak sekali. Artinya kita tahu sendiri bagaimana ulama-ulama mufassirin di tafsir mengartikan banyak sekali. Saya dulu waktu ngaji tentang tafsir Al-Quran, kadang satu ayat itu bisa bermakna banyak sekali. Nah, memang Allah sendiri juga menegaskan yang disebutkan bahwa seandainya tinta ini dijadikan lautan dijadikan tinta untuk menulis alat ayat Allah. Laukan al-bahru midadan di kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lautan ini dijadikan tinta untuk menulis makna dari ayat-ayat Allah, maka lautan ini akan habis. Sedangkan ayat-ayat Allah maknanya, hikmahnya belum terkuat, belum terbuka semuanya. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun yang tadi air laut habis itu dijoki lagi, dimasuki lagi, penuh lagi, tetap masih belum bisa. Ya, yang pasti Al-Quran ini kalau kita belajar tafsir sangat menarik sekali ya, banyak dari sisi pandangan para ulama tentang makna dari itu semuanya. Tapi yang pasti ini kan kita tadi yang paling sederhana ya, dilihat dari makna yang tekstual saja sudah nampak kan ya, sudah bisa kita pahami bahwa kita dianjurkan untuk, ini kan berbicara masalah waktu kan, jadi dianjurkan kita melihat maqaddamat itu apa yang telah lalu di waktu yang telah kita lalui, lihat untuk ghadan itu untuk esok, untuk hari esok, untuk future ya, untuk masa depan kita ya. Lah ya seperti yang kita alami di pergantian tahun ini, kan banyak orang yang lupa kepada Allah kan.
banyak orang yang lupa kepada Allah dengan melakukan hura-hura, pergantian tahun dengan hura-hura. Kalau sudah lupa kepada Allah, dia akan lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan kepentingannya dirinya sendiri. Ya. Kan Allah kan tidak butuh kita. Jadi orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa zikir, ingat kepada Allah, dia pasti akan lupa pada kepentingan dirinya sendiri. Pasti dia akan melupakan apa yang maslahat untuk dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Makanya untuk mengenali Allah itu kita harus mengenali diri sendiri. Orang yang disebut kenal dengan Allah, orang yang kenal dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang mengenal dirinya sendiri berarti mengenal Allah. Ya, sehingga untuk supaya kita ini mengingat bisa ingat akan kepentingan kita, kepentingan akhirat kita, apa yang lebih maslahat untuk kita, ya kita harus banyak mengingat Allah SWT untuk berzikir kepada Allah SWT. Hanya di pesantren kita kalau tahun baru itu dulu almarhum abah kita mengajak santri-santrinya, jamaahnya, terutama anak-anak muda untuk bermuhasabah. Ya, ketika jam 12 tet di saat orang lupa sama Allah, meniup trompet, menyalakan kembang api, ya beryel-yel dan lain sebagainya, tapi di saat itu kita melaksanakan zikrullah, ingat kepada Allah, kita melaksanakan sholat tasbih, sholat tahajud, kemudian kita berzikir, beristighfar, bertaubat bersama. Ini insya Allah kalau kita senantiasa ingat kepada Allah SWT, maka Allah akan mengingat kita. Ya. Allah akan mengingat kita dan kita akan menjadi orang-orang yang ingat akan kepentingan diri kita, yaitu kepentingan dunia dan akhirat kita. Itu salah satu pemahamannya yang bisa kita pahami dari tekstual saja sudah bisa. Pokoknya intinya orang yang lupa kepada Allah pasti dia akan lupa pada dirinya sendiri. Ya. Coba kita lihat orang-orang yang tidak ingat kepada Allah. Dia lupa akan kepentingan dirinya sendiri. Dia lupa kalau hidup di dunia ini sementara. Ya. Dia melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Yang disebut mendolimi dirinya sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah SWT. Dan kita diberikan oleh Allah SWT, diingatkan oleh Allah SWT akan kepentingan dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Makasih Ustaz. Oke, sami-sami. Ya, Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Hayat Hafsah di chat. Ibu itu ibu. Oh, ibu. Mohon maaf. Ibu Haya. Pak Ustadz, bagaimana mengkodok sholat-sholat yang tidak bisa dilaksanakan karena sakit? Bagaimana juga para pewaris melaksanakan kodok sholat tersebut? Jazakallahu khair. Oke. Ketika kita mempunyai kesempatan untuk mengkodok, kalau kita tahu jumlahnya, misalnya, saya tidak sholat itu 1 bulan, ya sudah jelas itu ya, kita sholat dan mengkodok ini lebih cepat, lebih baik. Cara mengkodoknya itu tidak harus kodok subuh, menunggu waktu subuh. Enggak, kalau kodok itu kan nyaur ya. Kita membayar utang. Jadi secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Ya, walaupun siang hari kita kalau ingat bahwa kita punya hutang sholat subuh, ya kita niat kodokan sholat subuh. Padahal itu siang-siang atau sore-sore tidak masalah. Kalau kodok itu tidak melihat waktu sudah. Tidak melihat waktu. Kadang-kadang ada orang yang kodok duhur ya waktu duhur. Kodok asar waktu asar enggak. Jadi misalnya contoh ya. Saya punya hutang, saya sakit 3 hari. Tidak bisa sholat saya waktu itu. Ya, saya harus kodok ini. Sekarang saya sudah sehat, saya kodok. Ya sudah. Misalnya siang itu, sholat 5 hari misalnya. Mulai dari hari pertama misalnya, mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dapat 1 hari, sudah terlaksana, sudah tulis, seret 1 hari, terus ketika kita mampu saat itu ya kita habiskan saat itu, jangan berhenti. Kecuali kalau kita, ini saya baru sembuh, ini masih pemulihan, saya tidak mampu. Kalau sholat terlalu banyak, naik turun terlalu banyak, ya sudah, ya semampunya gitu loh. Cuma yang namanya kodok itu lebih cepat,
lebih baik, itu saja. Oke. Nah, terus kalau ahli warisnya yang melakukan, yang meninggal dunia, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya sudah, lana maluna walakum malukum. Nah, ini sudah masalah sholat ini adalah kewajiban individu. Kalau individunya tidak mampu, ya biar Allah nanti yang menghisab. Ya, anak turunnya cukup mendoakan saja. Oke, itu pendapat. Tapi ada yang berpendapat, ya kalau kita mampulah kita ikhtiar mengkodoi, kita juga mewarisi hartanya. Bisa kita tidak mau mengkodoi. Sudah kita kodoi. Bahkan sampai misalnya anaknya ini tidak bisa mengkodoi. Dia boleh membayar orang. Bayar orang, tolong saya minta kodoi. Orang tua saya punya utang sholat 1 bulan. Kamu kodoi ya. Waduh, saya tidak mampu kalau 1 bulannya sudah satu harinya 5 waktu itu nanti saya kasih sekian, saya bayar. Tidak apa-apa, wong ini kita minta, kita membutuhkan jasa orang, kita harus menghargai jasa orang, tidak masalah. Ya, walaupun tidak elok ya, tidak etis kalau dihargai. Satu sholat misalnya ya, kalau yang 4 rakaat itu 20.000, untuk subuh diskon 50% misalnya. Ya, kurang etis juga ya. Ini jangan terlalu maghrib 15.000 karena 3 rakaat, berarti 1 rakaatnya 5.000 misalnya. Ini kalau pakai kulhu sama ina atau inakal kausar. Kalau suratnya agak panjang ya spesial berarti. Ya jangan gitu. Kalau itu laluan ya kurang elok lah ya. Yang pasti ya saling ya ini ya kalau masalah ini dulu ada istilah bitorikil ihda. Bitorikil ihda itu saling menghadiahi gitu ya. Ini ada orang yang mampu, ya sudah nanti sholat saya ini saya hadiahkan itu sebagai kodok untuk orang tua sampean. Terus yang ini yang merasa anak keturunannya ini merasa dibantu mengkodoi sholat orang tuanya, yang memberikan hadiah, sama-sama hadiah. Jadi jangan, kalau hadiah itu kan tidak bisa diukur ya, hadiah itu boleh-boleh saja lah ya, tergantung keikhlasan masing-masing. Jadi mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi ini ada perbedaan, kita tidak perlu. Kalau saya toh itu ada perbedaan. Artinya ada ijtihad semacam itu. Kalau saya milih ngodoi kalau punya orang tua yang misalnya waktu masa sakit, koma sampai meninggal itu belum sempat untuk mengkodoi, bismillah, ini sebagai bentuk ikhtiar kita barangkali dapat membantu orang tua kita kelak di akhirat ketika sholat beliau dihisab oleh Allah SWT. Sebagai bentuk ikhtiar ini ya. Mungkin itu. Saya dulu pernah diminta melaksanakan sholat gitu ya, dengan diberi imbalan itu. Dulu pernah waktu masih di pesantren dulu. Ya. Kadang ada orang datang mengerahkan santri ya, jadi ada santri berapa ini, bapak saya setahun nggak sholat, wah ini dihitung santrinya berapa ini, satu anak nanti kebagian santrinya 360, berarti kebagian 1 hari sudah jadi 1 tahun kita dikasih bancaan itu ya, kasih makan berkat, seneng cuma 1 hari, singkat kan, tur asar mari bisa subuh sudah beres 1 hari, sudah semuanya sudah oke. Wah ini berkat, dikasih berkat ya senang. Dulu gitu ada. Ya seperti itu kurang lebih. Ustadz, saya tanya. Oke, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ada tetangga saya itu yang agama Nasrani mengundang acara tasyakuran. Apakah kita orang Islam ini wajib datang? Matur nuwun Ustadz. Tasyakuran apa nih? Tasyakuran hari Natal. Oh, nah ini kalau yang berkaitan dengan ritual keagamaan
Itu kita harus dengan tegas, ya, Hmm. harus dengan tegas mengatakan tidak. Ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman sama mereka. Saya terus terang, saya dulu di SMA negeri ya, jadi saya punya punya teman akrab itu malah anaknya pendeta istilahnya, anaknya pendeta. Di kita sudah terbiasa lah dialog ya, dialog dialog agama itu kita sudah biasa. Saya sampaikan di situ, saya menunjukkan kalau masalah pertemanan oke, enggak masalah. Saya biasa berkunjung ke rumahnya, walaupun rumahnya itu jadi satu dengan gereja. Jadi orang tuanya itu, kalau mungkin bahasa kita, takmirnya gereja lah ya. Takmirnya imamnya dan takmirnya gereja. Jadi rumahnya pas samping gereja. Nah, bergaul biasa. Saya ke situ juga biasa. Saya menunjukkan kebaikan saya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat gitu. Tapi kita sudah mulai awal. Kalau masalah agama tolong jangan dicampur adukan. Seperti Anda mau Natalan silakan Natalan. Cuma bagi saya ya, paham Natal itu adalah paham syirik, ya. Paham menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, sehingga kami tidak boleh mengikuti. Sampai makanan yang dari yang adanya itu karena ritual Natalan pun saya tidak boleh makan. Itu mulai awal saya sampaikan. Ya. Sehingga waktu saya berkunjung, waktu itu ada sisa makanan Natal, terus mamanya mengeluarkan, ini loh, makanan ini yang kemarin masih sisa banyak Natalan. Langsung dia, mah, tidak boleh, mah. Bukan tidak boleh, sudah pokoknya masukkan lagi, tidak boleh. Cari yang suguhan yang lain aja, yang bukan dari jajan Natal. Kenapa tidak boleh? Sudah, nanti saya terangkan. Jadi kita saling memahami. Dan enak sampai sekarang. Sampai sekarang hubungan kita baik. Ada menyapa saya dengan kata-kata dulur, dulur, sampai seperti saudara gitu. Artinya kalau kita memberikan pemahaman yang benar, insya Allah itu kita bisa santai, bisa lebih enak. Nah, yang kadang yang terjadi kan ewo pekewo, terus yang sana juga tidak paham, nanti ditolak, ini tidak toleransi, tidak mau loh. Jangan paksakan paham Anda ke paham kita. Kita punya cara toleransi sendiri. Toleransi kita itu apa? Toleransi kita ini tidak mencampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin, silakan Anda melakukan Natalan. Saya tidak mengganggu, sedikit pun kami tidak boleh mengganggu. Mendukung kita itu dalam rangka tidak mengganggu. Silakan kita kasih keleluasaan. Itu juga namanya toleransi, yaitu batasnya seperti itu. Kita tidak boleh melampaui batas. Cuma kadang kita itu ewo pekiwo, saya sering itu. Ini saudara saya itu masih Kristen, ya kasih pengertian gitu. Kalau urusan persaudaraan, ayo saya akan nolong Anda. Saya sudah seperti itu juga sama teman saya. Loh, kok nggak duit utang aku duit tak kasih, nggak masalah. Kita temanan, kita berteman baik. Kalau kamu ada yang mengganggu, saya juga merasa terganggu juga. Saya akan membela kamu. Tapi kalau urusan agama, tolong jangan kita campur adukkan. Alhamdulillah, dengan pemahaman, pengertian semacam itu kita santai, enjoy. Malah kita tidak merasa merasa tidak ada beban dalam hati, apalagi beban agama ya. Jadi kalau kita mencampur adukan, jelas beban agama tidak enak. Saya juga alhamdulillah banyak bergaul dengan berbagai macam teman saya, juga non muslim juga ada. Saat ini pun saya juga alhamdulillah punya kesempatan berdakwah di Jepang, alhamdulillah. Ya, doa restunya lah. Ini pulang umroh ini, insya Allah saya langsung ke Jepang karena saya punya proyek mau bangun masjid dan pusat dakwah di Jepang sana. Ya, insya Allah. Dan sana kita bergaul. Bagaimana lagi kita ini berdakwah kepada non Muslim, orang-orang Jepang. Kita bergaul dengan mereka. Tapi ketika menyangkut masalah ritual, kami sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh. Anda silakan. Kadang-kadang, apunten, mereka mengajak ke kuil ini, hari ini kita ke kuil ini untuk memberikan penghargaan pada dewa ini. Oh silakan, saya antar Anda ke kuil. Silakan Anda melakukan ritual. Saya cuma lihat saja. Kenapa? Ini ritual agama. Saya tidak boleh ikut. Tapi saya mendukung Anda. Silakan Anda. Saya hanya melihat saja.
Jadi kita harus ada dialog lebih. Yang sulitnya kan kalau mereka tidak mengerti, repot sama orang yang tidak ngerti. Maunya mereka ya seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Ketika ayat ini, ayat apa, Al-Kafirun turun kan gitu orang-orang Quraisy. Gini loh Muhammad, nanti ya, ayo kita saling lah gitu loh. Nanti Anda silakan, kalau kamu mau sholat, saya juga ikut sholat. Nanti ketika kami menyembah berhala, ayolah ikutlah supaya kita kelihatan rukun gitu loh. Ikut menyembah berhala. Itu kan enak. Nanti ajaran-ajaran tempat kamu kalau ada yang baik akan saya ikuti. Kalau di tempat kami ada yang baik, ayolah ikuti. Itu akhirnya turunlah itu. Ya, kuliah ayo kafirun lah. Lakum dinukum waliyadi. Itu. Nah, itu kan kadang-kadang kesannya kalau kita biarkan namanya manusia kan seperti itu mereka itu maunya. Misalnya Natalan ikut Natalan, ya. Terus nanti kalau Ramadan kami juga ikut, kalau hari raya kami ikut. Gitu. Terus terang dulu waktu saya SMA di SMA negeri itu separuh itu Nasrani, separuh Nasrani, separuh Islam. Saat itu mereka waktu kita Idul Fitri mereka mengirimkan ucapan, kirim kartu pos ucapan. Padahal kita tidak minta kan ya. Iya kita ya apa wis. Nah, saat Natalan teman-teman ini bingung, teman-teman yang Islam gimana ini? Gimana ini? Kita nggak enak, kita dulu dikasih ucapan masa kita tidak mengucapkan lah. Ini salah kita gitu loh. Akhirnya saya kumpulkan waktu itu. Saya kumpulkan satu kelas, saya masih ingat masih SMA itu. Ya. Nah, saya langsung ngomong, ayo ini gini ya. Saya mau bertanya pada Anda semuanya. Apa pendapat Anda tentang agama Islam? Benar atau salah? Mereka ya mengatakan semua agama itu sama lah. Lu enggak. Kalau sama, kalau gitu kamu ayo ikut Islam aja, enggak usah Kristen. Oh ya enggak lah ya, berarti kan enggak sama. Anda enggak mau masuk Islam kok. Berarti kan enggak sama. Saya juga enggak mau masuk Kristen, berarti enggak sama. Sudah kita jujur aja lah. Saya tak disiwis. Kami umat Islam berpendapat bahwa keyakinan agama kalian salah. Keyakinan agama kalian salah. Tuh, saya berpendapat semacam itu. Ya. Dan saya yakin Anda juga berkeyakinan bahwa keyakinan agama saya salah. Nah, logikanya kalau kita tahu sesuatu itu salah, contoh ya, kalau sesuatu itu salah, misalnya ada teman kita melakukan sesuatu yang salah, apakah layak kalau kita mendukung sama membantu? Apakah layak kira-kira? Kan tidak layak. Misalnya ada teman kita mau kemana? Saya mau ngerampok. Wah, ya sudah, semoga sukses. Kita mendoakan semoga sukses. Pantas kita layak. Ya tidak layak. Kita tahu kalau itu mau ngerampok. Kita katakan, ya semoga sukses. Ya tidak boleh. Paling tidak. Ini kalau kita berbicara masalah salah dan benar. Nah, tapi dalam beragama kita tidak boleh mengganggu. Ya, ini bukan salah dan benar masalah yang merugikan orang lain. Tapi ini kan masalah akidah. Sehingga toleransi kami tidak boleh mengganggu. Ya, kalau Anda mengucapkan, cuma ucapan selamat saja. Berarti kamu mengucapkan selamat cuma basa-basi. Cuma katakan kamu selamat. Selamat itu doa loh. Bagi kami kita mengucapkan selamat itu adalah semoga. Selamat. Semoga. Ini doa, tidak main-main ini. Jadi kalau kamu hanya selamat, berarti kamu selamat itu kamu anggap kecil kan? Berarti ini kan hanya selamat loh. Selamat itu doa. Kalau kita sudah tahu itu salah kok kita doakan, ya tidak logis sudah. Salah kok didoakan. Salah tidak usah didoakan. Nah, tapi ini karena keyakinan, punya hak, ya, la ikraha fiddin, dalam beragama itu tidak ada paksaan. Sehingga kita dikasih batas toleransi sebatas kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu. Silakan Anda melakukan. Anda tidak wajib kok mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tidak wajib. Ya, tidak apa-apa. Anda tidak mengucapkan pun tidak apa-apa. Ya, kita yang penting berteman. Kita saling berbuat baik sebagai teman. Kita itu sebagai sahabat itu saja. Tapi kalau masalah agama, tidak usah ikut campur, tidak apa-apa. Sudah cukup itu. Ya, maaf teman-teman, maaf. Saya tidak bisa mengucapkan walaupun hanya kata selamat, tidak bisa. Tapi Anda tahu semuanya kan bagaimana saya berteman. Aku lah wongnya apian. Saya juga loman duwe opo-opo. Artinya Anda tahu kualitas pertemanan saya. Jadi maaf ya. Jadi jangan menuntut. Oke. Kami paham kok. Ya sudah, kalau sudah paham, oke. Santai sudah. Hasilnya enak.
Itu mulai SMA saya sudah biasa seperti itu. Hasilnya enak, kita tidak bingung. Orang Natalan kita tidak mengucapkan Natal. Terus kita hari raya mereka tidak mengucapkan, kita juga tidak tersinggung. Biasa-biasa lah. Sepenting koncoan, koncoan ini api-apian. Bagaimana berteman, kita juga diajari kok berteman dengan baik. Kita saling membantu sesama teman, itu aja. Yang penting dialog itu loh. Kadang-kadang kita itu nggak dialog, terus mereka tidak pengertian. Jadi terus ada pihak-pihak agama Islam, Muslim, kalau kita Muslim yang juga tidak pengertian, akhirnya mencampur adukan. Apa sih urusan agama? Biasa-biasa itu loh. Kalau kita tetangga, misalnya ada tetangga kita yang diganggu, ya kita harus membantu, walaupun dia bukan beragama Muslim ya. Nah, sudah diajari untuk berbuat baik kepada siapapun. Hanya khairun nas anfa'hum linnas. Ajaran kita itu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Manusia itu bukan Islam tok, bukan agama kita tok, tapi manusia. Kita harus bermanfaat, membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Tapi kita tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan dalam masalah akidah, masalah agama. Cuma itu tok. Nih, mungkin itu. Terus bagaimana Pak Ustadz untuk tetangga yang lain yang mau masih datang ke undangan itu? Kalau bisa, ya makanya itu ya. Ini tugas ulama, tugas ya kalau kita bisa memberikan beramar ma'ruf ya, ya kita kasih tahu. Nah, mereka memang kadang-kadang itulah pemahaman. Makanya dulu ngapunten. Saya dulu termasuk murid yang tidak disukai oleh guru PMP. Zaman dulu kan PMP Bu ya, masih ingat nih. Ya. Kan di situ kan ada PMP tua. Ini si Amir membantu si siapa Lukas menghias pohon Natal. Itu saya dulu langsung protes, Pak. Nggak boleh itu dalam agama Islam. Oh ini PMP nih. Loh, ya PMP tapi ajaran agama ini. Agama saya bukan agama PMP, agama saya agama Islam. Nggak boleh seperti itu. Jangan PMP itu jangan mengatur urusan agama. Agama itu ada aturannya sendiri-sendiri. Mungkin orang Kristen itu tidak masalah, tapi bagi umat Islam tidak boleh. Jangan disuruh sama semuanya. Semua agama sama, enggak sama. Kalau sama, ayo mau enggak orang Kristen masuk Islam? Enggak usah masuk Kristen. Enggak mau lah ya enggak sama berarti. Kalau sama ya mestinya enggak ada masalah kalau mereka masuk Islam. Buktinya mereka masuk Islam, keluarganya ngamuk-ngamuk semuanya, susah semuanya. Berarti enggak sama. Udah kita enggak usah munafik lah, ya, pakai akal sehat aja. Yang logis saja, enggak usah mengada-ngada. Gitu. Urusan agama ya agama gitu loh. PMP itu bukan agama. Karena PMP tidak menjamin surga saya. Yang menjamin surga itu agama saya. Jadi saya lebih nurut sama agama saya daripada PMP. Waktu saya seperti itu. Ya sempat dikeluarkan dari kelas, keluar kami ya enggak apa-apa, masalah ini. Nah, itu sudah konsumsi saya mulai SMP SMA dulu. Itu kadang pemahaman itulah yang perlu diluruskan. Nah, ini kadang-kadang mempengaruhi cara pandang masyarakat kita yang mencampur adukkan itu. Oke. Ya, mungkin itu, Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, mugi-mugi diparingi petunjuk saudara-saudara kita ya. Amin, amin ya Rabbal. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini waktunya sudah banyak sekali. Ya. Iya, Masya Allah. Saya kira pendek, lebih panjang. Mudah-mudahan amal baiknya diridhoi Allah SWT. Amin, amin, amin. Ya, mumpung di Makkah Pak Ustadz, mohon doanya ini sambil menutup. Insya Allah, Insya Allah. Semoga kajian kita pada kali ini diridhoi oleh Allah SWT. Kalaupun ada yang benar, semuanya datangnya dari Allah SWT. Kalaupun ada keliru salahnya, semuanya dari kekurangan, sempitnya, wawasan saya, ilmu saya. Semoga Allah mengampuni. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita gunakan sebagai media untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Dan semoga dengan bertambahnya umur kita, bertambah keberkahannya. Dan semoga kita semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang kelak ketika ajal menjemput kita masing-masing dalam kondisi iman Islam husnul khatimah. Amin.
Allahumma amin. Dari Mekah, dari perjalanan ke Mekah, saya juga berdoa semoga seluruh yang peserta kajian ini beserta keluarga bersama orang-orang yang tercinta dipanggil oleh Allah SWT untuk ziarah ke Mekah Madinah. Ya Allah. Saya mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما